Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, students, today lesson about descriptive text. How are you today, students? I wish you are very fine today. Welcome back with me, Mr. Gani Tindra Perdana. Okay, let's continue. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan perhatikan dulu tentang kompetensi dasar daripada bahasan kali ini. Kompetensi dasar daripada descriptive text ini yaitu untuk bidang pengetahuannya kita bisa melihat di sini, yaitu adalah membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan atau tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang, binatang, dan benda yang sangat pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Di samping itu ada di bidang keterampilan yaitu 4.7 menangkap makna dan menyusun teks deskriptif secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif lisan dan tulisan yang sangat pendek dan sederhana terkait orang, binatang, ataupun benda. Tujuan pembelajaran daripada bahasan ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menulis sebuah teks deskripsi pendek sederhana tentang orang, binatang, dan benda yang berada di lingkungan sekitar. Yang kedua, menyusun teks deskripsi dengan transaksional tulis sangat pendek dan sederhana yang memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang, binatang, ataupun benda yang sangat pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. What is the descriptive text? Descriptive text is a kind of the text that describes something or person in particular or details. Apa arti daripada descriptive text? Kita bisa lihat di sini. Descriptive text adalah teks yang menggambarkan sesuatu atau manusia yang secara terperinci. Di sini bisa kita lihat sesuatu ataupun seorang manusia yang secara terperinci. Inilah pengertian daripada descriptive text. The purpose of the descriptive text, tujuannya kita bisa lihat di sini. Tujuan daripada the purpose of the descriptive text adalah the purpose of descriptive text is to describe someone or something, especially to the readers in the particular or details. Tujuan daripada descriptive text yaitu untuk menggambarkan seseorang ataupun benda secara spesifik kepada pembaca dalam ruang lingkup yang terperinci. Object of writing, objek penulisannya. Descriptive text usually tells about one, people around us, orang-orang di sekitar kita. Number two, things around us, benda-benda yang ada di sekitar kita. Number three, tourism places or city or country, tempat-tempat pariwisata, kota ataupun suatu negara. Number four, company profile, suatu perusahaan. Number five, biography or famous or successful person. Di sini bisa kita lihat adalah biografi seseorang yang terkenal atau orang yang sukses. Generic structure of descriptive text. Kita bisa lihat di sini struktur daripada descriptive text. Kita akan perhatikan baik-baik di sini, yaitu identification and description. Di sini kita bisa lihat identification is a part of paragraph which is introduced or identifies the character. Di sini berisi tentang identifikasi hal atau seseorang yang akan dideskripsikan. Description, it is a part of paragraph which is describes the characters. Di sini berisi tentang penjelasan atau penggambaran tentang hal seseorang dengan menyebutkan beberapa sifatnya. Language feature of descriptive text, bahasa-bahasanya bisa dengan menggunakan it's usually used present tense in sentence.
menggunakan kalimat present tense di sini. It's usually use some adjective in many sentence. Di sini bisa kita lihat menggunakan beberapa kalimat atau kalimat-kalimat adjektif di sini bisa kita lihat dalam kalimatnya. It's usually in the first person POV or in the third person POV. Di sini ada orang pertama sebagai ininya, kemudian dan di sini ada orang ketiga juga dalam teks tersebut. Kita ambil contoh teks deskriptif dengan judul Paris. Di sini kita bisa lihat, anak-anak bisa perhatikan di sini mengenai teks yang berjudul Paris di sini. Nah, bisa kita perhatikan baik-baik di sini. Teks Paris ini kita bisa perhatikan untuk hal seperti ini. Dalam bagian paragraf pertama, ini adalah merupakan bentuk daripada identification dari teks deskriptif teks ini tadi. Bisa anak-anak perhatikan di sini. Paris is the capital city of the France. It is one of the most beautiful cities in the world. It is also one of the world's most crowded cities. Lovely gardens and parks are found throughout Paris. At night, many places and statues lit up. For this reason, Paris is often called the City of Light. Di sini bisa dilihat bahwasanya identification di sini, deskripsi secara garis besar mengenai kota Paris di paragraf pertama ini. Ini adalah identification, bagian daripada tes deskriptif di sini. Yang kedua, kita bisa lihat bagian daripada description-nya, inti daripada tentang teks yang berjudul Paris ini. Di sini kita lihat, every year millions of people visit Paris. The most popular places to visit is the Eiffel Tower. This huge structure has become the symbol of Paris, the Louvre, one of the world's largest art museums, draws many visitors. The Cathedral of Notre Dame and famous church is another favorite places visit because of its beauty. Paris is also called as the most romantic city in the world that is suitable for honeymoon's destination. Ini bisa diperhatikan di sini adalah merupakan deskripsinya, deskripsi daripada kota Paris ini. Nah, di sini bisa para pelajar perhatikan baik-baik untuk hal ini tadi. Kita akan melihat tentang deskriptif teks yang lainnya. Di sini kita lihat mengenai my best friend Lina. Nah, para pelajar bisa perhatikan baik-baik di sini, anak-anak, mana yang masuk ke dalam identification, kemudian mana yang termasuk ke dalam description daripada teks deskripsi ini. Nah, apakah anak-anak sudah mengerti dengan penjelasan oleh Bapak? Seandainya anak-anak ada pertanyaan, bisa diinikan. Okay, thank you. See you next time and keep your health. And see you next time. See you next time. Okay, bye-bye. Take care of yourself and keep your health. Thank you very much and see you next time. Bye.